3i Network, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Senang sekali di kesempatan ini saya Gladys bisa hadir. Walaupun di masa pandemi kita berkegiatan itu serba terbatas ya. Namun yang paling penting dan besar harapan kita semua bahwa kita tetap semangat dan tetap optimis. Juga punya keyakinan bahwa kita dapat semakin baik berasuransi di era normal baru. Dan tentunya Gladys akan menyapa untuk jajaran direksi yang sudah hadir, ya. Pertama-tama saya ingin menyapa untuk Bapak Freddy Tamrin selaku Chief Executive Officer PT AJ Sentral Asia Raya. Boleh dada-dada Pak Freddy, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik, dan selanjutnya saya ingin menyapa untuk Bapak Antonius Prabowo Sanjoyo selaku Chief Financial, Chief Investment and Technology Officer. Halo Pak Tony, semangat pagi. Halo, semangat pagi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Oke, dan tentunya saya juga menyapa untuk Ibu Dr. Sri Rahayu Sutanto selaku Chief Operating Officer. Halo Dok Sri, apakah sudah hadir? Udah, Feris. Boleh di spotlight? Oke, Ibu Dokter Sri juga sudah hadir. Dada-dada dulu. Dan kemudian, baik, saya akan menyapa juga untuk Bapak Suhendri selaku Chief Marketing Officer Agency and Distribution Support. Halo Pak Suhendri. Selamat siang, selamat pagi teman-teman. Baik, dan juga, wah, lengkap loh kita hari ini. Ada juga Bapak Kuku Priyo Sembodo selaku Chief Actuary Officer. Halo Pak Kuku, semangat pagi Pak. Baik. Oke, dan juga saya ingin menyapa kepada Crown Agency 001 Bapak Kwancan yang juga sudah hadir. Halo Pak Kwancan, semangat pagi Pak. Ya, Pak Kwancan dan Ibu, halo Bapak Ibu. Oke, dan tentunya saya juga ingin menyapa untuk Bapak Ibu Crown yang sudah bergabung dan juga spesial untuk seluruh agensi 3i Networks yang menyaksikan. Boleh untuk dada-dada semua karena akan di-capture. Dada-dada semua. Oke. Oke, siap kalau begitu ya. Gladys sudah melihat ya bahwa yang hadir ini ternyata dari Sabang sampai Merauke ya, seluruh penjuru ya Indonesia ya, bahkan luar negeri juga ada yang join ya secara virtual karena memang kita pertemuan-pertemuan ini sekarang serba terbatas, jadi kita memanfaatkan yang namanya teknologi ya. Dan tentunya saya lihat di sini baru 615, padahal kemarin pas buka registrasi dalam semalam langsung full 1000 ya. Tapi kita langsung untuk Bapak Ibu yang join bisa mengingatkan kembali untuk teman-temannya, teman-teman timnya agar dapat segera masuk ya ke dalam room ini karena sayang sekali kalau tidak join ya, tidak menyaksikan acara ini. Dan semoga kita semua tetap stay tune sampai akhir acara karena kami sudah menyiapkan door prize, voucher belanja dan juga merchandise untuk Bapak Ibu yang beruntung dan tentunya akan kita undi selama acara. Ya, jadi tetap stay tune, jangan keluar dari Zoom meeting ini ya. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Freddy Tamrin, selaku Presiden Direktur PT AJ Sentral Asia Raya, untuk dapat menyapa Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Freddy. Semangat pagi. Semangat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam kebajikan buat kita semua. Walaupun kita tahu sekarang ini dalam masa pandemi COVID, ya, kita harus selalu, saya pikir, merasakan dari segala kejadian itu kita harus mengambil manfaatnya.
Dengan adanya COVID ini kita bisa bertemu tanpa harus datang. Ya mungkin teman-teman yang dari Papua nggak usah terbang ke Jakarta, bisa bertemu dengan saya langsung face to face gitu kan, dengan adanya teknologi. Ya, terima kasih buat Zoom ini juga yang kita membuat kita bisa saling bertemu, saling menyapa, segala sesuatu menurut saya uh, ada sisi buruknya ya, seperti COVID tadi banyak teman-teman yang keluarga yang mungkin harus meninggal gitu ya. Tapi juga di satu sisi yang lain ada manfaat dari COVID ini, mengakibatkan kita mengenal teknologi Zoom, ya kan? Kita bisa sekali bertemu dengan 1.000 orang di sini, gitu kan? Kita bisa berbicara, tapi tidak dan bukan hanya berbicara, kita bisa bertatap muka malah, gitu kan? Tapi tidak usah pergi, gitu kan? Ya kan? Jadi selalu menurut saya orang yang sangat positif, sangat berpikiran optimis gitu ya, bahwa segala sesuatu itu walaupun ada sisi buruknya pasti ada manfaatnya. Mungkin one time dengan teknologi Zoom ini ya, one time saya pikir atau dengan kita sekarang terpaksa harus bekerja di rumah, belajar di rumah ya, work from home segala macam gitu ya, itu mengakibatkan kita sekarang belajar mengenai teknologi nih, ya kan? One time kita suatu saat mungkin ya, saya mungkin bisa bekerja nggak usah datang ke kantor. Bayangkan kalau saya orang-orang di Jakarta, terutama yang di Jakarta ini kan, Jakarta sangat padat gitu kan, ya. Kalau orang yang tinggal di Bekasi atau Tangerang untuk datang ke kantor itu perlu waktu, mungkin kalau pagi dia berangkat perlu 1 jam. Untuk pulang karena bersama-sama itu biasanya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Bayangkan 3 jam di jalan, 3 jam di jalan. Kalau mereka bisa bekerja di rumah atau di kantor yang tidak di Jakarta, ya, dari kantor cabang kita misalnya yang di Tangerang atau di Bekasi, mereka pasti bisa lebih memanfaatkan waktu 3 jam. Padahal waktu kerja itu kan rata-rata 8 jam ya. Jadi 3 jam aja di jalan, ya kan? Pulang ke rumah sudah lemes gitu, capek gitu kan. Tapi kalau nggak usah jauh-jauh atau mereka bisa bekerja di rumah, pasti produktivitasnya akan tinggi. Ya mungkin sebagian nanti kita mungkin membayangkan saya nanti bekerjanya dari tepi pantai Kuta mungkin gitu ya. Jadi sambil memandang laut, sambil bekerja, sambil mikir, tetap bekerja, tetap produktif, tapi nggak usah di office yang dikotakan begini gitu kan. Ya, itu manfaatnya saya kira ya. Ya jadi puji syukur buat kita semua ya, rekan-rekan di Tria Network, di Sentra Asia Raya, bahwa kita masih diberikan kesehatan ya, kita tetap sehat, sejahtera, tetap semangat, harus tetap semangat. Ya kan? Walaupun ada COVID ya, kita juga harus berterima kasih buat teman-teman juga nih yang telah menyelenggarakan, menyiapkan segala acaranya dengan baik gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan Sentra Asia Raya, dan Sentra Asia Raya adalah perusahaan yang baik, yang responsibel, artinya bertanggung jawab gitu loh. Ya, apalagi di masa-masa sekarang di mana banyak investasi yang perusahaannya tuh sulit membayar gitu ya, tidak bisa membayar. Tapi kalau saya dan teman-teman di sini di perusahaan itu selalu bertindak dengan hati-hati untuk menjaga kepercayaan. Kita dari Salim Group ya, Salim Group suatu grup yang besar, kita selalu menjaga kepercayaan daripada para nasabah kita. Ya kita sangat menghindari bahwa kita tidak bisa membayar. Kita harus bisa membayar dan perusahaan itu harus berkembang dan harus menguntungkan buat semua agent, buat semua orang yang menjadi customer kita gitu. Jadi prinsip dari bisnis itu adalah buat saya adalah bahwa siapapun yang terlibat di dalam bisnis harus mendapatkan keuntungan. Nasabah harus dapat produk yang bagus. Para penjual itu para penjual harus mendapatkan benefit, misalnya dapat commission yang bagus, dapat bonus yang bagus, dapat segala macam yang baik. Perusahaan juga harus untung supaya perusahaan bisa going concern. Going concern itu artinya berjalan untuk terus di masa depan terus berjalan gitu loh. Jadi ketiga kelompok ini harus tetap mendapat keuntungan. Itulah prinsip bisnis yang baik.
yang bisa berkesinambungan. Coba Anda pikirkan kalau salah satu dari 3 ini tidak menguntungkan, misalnya agen-agen atau penjual tidak mendapatkan benefit yang baik gitu, tentunya malas menjual. Nah, sahabat dapat produknya yang jelek, tentunya nggak mau dia. Kalau perusahaan rugi terus, pasti perusahaannya bangkrut, nanti nggak bisa bayar. Ya, jadi prinsipnya semua yang terlibat dengan CAR di dalam bisnis ini harus beruntung. Gitu. Nanti pada pembicaraan hari ini tentunya akan tidak hanya saya, ada beberapa orang yang akan berbicara ya mengenai misalnya Dr. Sri, nanti karena profesinya dokter pasti ngomongnya tentang kesehatan lah ya. Walaupun sehari-harinya beliau berkutat kepada bisnis claim department, underwriting segala macam ya, tapi nanti beliau akan bicara mengenai kesehatan. Kemudian ada juga Pak Tony ya akan bicara mengenai bagaimana seperti yang saya ceritakan, bagaimana CAR ini bisa tetap survive, bisa tetap membayar dan komit untuk membayar segala klaim yang terjadi gitu loh. Bagaimana itu, bagaimana kita harus berhati-hati mengelola bisnis ini supaya kita tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Ya, saya kira saya cukup berbicara. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang mungkin jauh, di mana saya lihat ada yang dari Banda Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Sorong ini ya, ada yang dari Malaysia saya lihat juga gitu ya. Jadi senang sekali pada hari ini kita bisa bertatap muka ya, dan semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat yang baik kepada semua ya, memberikan manfaat untuk masa depan kita. Pesan saya tetap harus hati-hati ya dalam masa pandemi ini. Kita tidak bisa menganggap ringan, harus tetap pakai masker. Sekarang saya nggak pakai masker karena harus ngomong ya kan, tapi yang lain harus pakai masker ya, tetap cuci tangan dan tetap jaga kesehatan. Dan yang paling penting adalah tetap semangat, pasti badai pasti berlalu. Terima kasih, semangat pagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Tentunya dari tadi kita sudah dengarkan dari Pak Freddy sebagai presidir kita ya, bahwa zaman semakin berubah ya, perubahan itu sangat cepat, maka kita harus juga menyesuaikan apalagi dengan perkembangan teknologi ya. Dan dalam bisnis pula ya, jangan kita berkecil hati dengan banyak isu yang terjadi ya, karena bisnis ini kan bisnis kepercayaan dan kita di bawah naungan dari Salim Group, saya di bawah naungan Salim Group, dan semoga semua yang terlibat dalam bisnis ini semuanya mendapatkan keuntungan ya. Dan masih banyak lagi materi-materi akan disampaikan dari acara ini, dan saya akan beralih ya kepada materi selanjutnya ya. Saya akan mempersilahkan kepada Ibu Dr. Sri Rahayu Sutanto akan mengupdate gimana sih pandemi di Indonesia ini ya, dan bagaimana kita berasuransi di era normal baru ini. Silakan Dr. Sri. Terima kasih Gladys. Selamat pagi buat teman-teman semua. Seperti yang tadi Pak Freddy sudah sampaikan, kali ini saya akan menyampaikan update sedikit mengenai penyakit COVID-19 dan bagaimana hidup di era baru. Seperti yang sudah digembar-gemborkan bahwa kita harus hidup di era baru. Ya, agenda kali ini adalah mengenai pendahuluan, mengenai diagnosisnya, mengenai transmisi dan klasifikasinya, mengenai pengobatan dan vaksin, dan apa yang harus dilakukan sih selama new era ini atau era baru ini. Terus fokus penanganannya seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan di new era. Nanti saya ada sedikit tambahan khusus untuk teman-teman di 3i Network mengenai klaim yang sudah kami bayarkan selama masa coronavirus atau COVID-19 ini. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Freddy, bahwa CAR komit untuk membayarkan semua klaim yang terjadi dan valid. Kita mulai selanjutnya ya. Next. Nah, mungkin sebagai pendahuluan, kalau teman-teman ingat, itu terjadinya di Desember 2019 ya, itu di Tiongkok, itu terjangkit penyakit radang paru-paru yang kita sebut pneumonia. Setelah diselidiki, penyebabnya itu merupakan beta coronavirus atau kita sebut coronavirus P2 jenisnya. Karena merebak cukup
tinggi ya. WHO waktu itu menyebutkan pada tanggal 11 bulan Februari 2020 itu sebagai penyakit COVID-19. COVID-19 itu adalah jenis virusnya. Di Jakarta sendiri atau di Indonesia itu ditemukan kasus pertama dan kedua itu di daerah Depok. Ya, itu pada tanggal 2 Maret 2020. Tanggal 13 Maret 2020 WHO menyatakan sebagai pandemi karena hampir seluruh dunia, negara-negara di dunia ini terjangkit penyakit coronavirus. Next. Next. Nah, yang berikutnya mengenai diagnosis. Walaupun sekarang sudah banyak sekali karena coronavirus ini cepat sekali bermutasi ya. Dari apa sih kita taunya dari mana bahwa kita tuh terkena coronavirus? Biasanya ada riwayat kontak ya. Kita kontak dengan teman-teman atau tetangga atau saudara yang memang pernah punya riwayat ya. Biasanya gejalanya itu demam, batuk, sakit tenggorokan ya. Biasanya penyakit penyerta lainnya itu muncul ya, atau ada komplikasi. Ya, berikutnya adalah secara klinis. Secara klinis biasanya kita akan tentukan usia, karena makin tua usia itu risiko makin tinggi. Ya, tanda dan gejalanya juga, terus tekanan darah, dan yang paling kita takutkan sebenarnya adalah gejala sesak nafas. Ya, nah apa saja sih yang harus diperiksa kalau kita sudah mengalami gejala-gejala seperti ini? Yang kita harus periksa itu adalah darah lengkap. Terus CRP atau C-reaktif protein itu menandakan ada, kalau tinggi itu menandakan ada infeksi yang cukup serius ya. Dan juga dilakukan PCR atau swab. Yang teman-teman tahu misalnya oh hidungnya tuh dicolok gitu ya, di swab gitu. Nah, ini tes untuk COVID-19 atau antibody test yang kita sebut rapid ya. Untuk menentukan itu selain kalau belum dilakukan swab atau PCR biasanya dari foto ronsen atau CT scan dada ya, dan lain-lain yang diperlukan. Next. Nah, ini adalah gambaran yang khas pada pasien dengan COVID-19 yang tidak didapatkan pada penderita paru-paru, penyakit paru-paru lainnya. Jadi gambaran yang putih-putih itu adalah gambaran radiologis ya pada pasien COVID-19, di mana harusnya paru-paru manusia yang baik atau yang tidak sakit atau belum terinfeksi itu harusnya semuanya gelap. Ya, kalaupun ada putih-putih tapi samar, tidak kelihatan sampai jelas seperti ini. Ya, kalau memang dari gambaran paru-paru sudah tergambar seperti ini, pasti dokter akan bilang kita positif COVID-19. Next. Nah, klasifikasi kasus sebenarnya udah ada perubahan, tapi saya belum rubah karena belum disosialisasikan lebih lanjut ya. Jadi apa saja sih sebenarnya klasifikasi kasusnya? Itu adalah OTG atau orang tanpa gejala. Nah, sebenarnya yang kita takutkan adalah orang-orang OTG ini. Biasanya dia pada anak-anak muda, di mana dia punya daya tahan tubuh tuh kuat. Sehingga secara fisik, dia tidak akan kelihatan seperti orang sakit. Dia tidak merasa panas, dia tidak batuk, semua tidak ada gejala-gejalanya. Tapi dia bisa menularkan ke orang, di mana orang tersebut pada saat daya tahan tubuhnya tuh rendah. Ya, berikutnya adalah ringan dengan komplikasi atau kita sebut boleh dibilang sih ringan komplikasi dengan sedang moderat itu biasanya kita sebut sebagai ODP ya, atau berat. Kalau berat biasanya sudah disertai sesak nafas. Ya, berikutnya adalah kritis. Kalau kritis biasanya untuk sampai ke kritis itu pasti ada penyakit penyerta. Yang paling sering adalah penyakit dengan tekanan darah tinggi atau diabetes. Di sini biasanya penyebab kematian itu adalah karena kegagalan saluran nafas atau kegagalan nafas ya, atau bisa juga terjadi infeksi seluruh tubuh sehingga mengakibatkan semuanya terinfeksi, rusak semua jaringan tubuh kita, organ-organ tubuh kita rusak sehingga terjadi multivalent organ atau gagal organ seluruh semua gitu ya. Itu yang menyebabkan kematian. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini yang saya sampaikan adalah pada usia-usia yang sudah lanjut, juga dengan beberapa penyakit penyerta. Yang paling sering itu adalah hipertensi dan diabetes. Ya, bukan berarti penyakit lain nggak bisa. Orang muda pun bisa sampai kasus ini, tapi mungkin karena dia nggak rasakan. Jadi pada saat dia sudah gawat, nggak bisa apa-apa, dia baru ke rumah sakit gitu ya. Nah ini bisa terjadi hal seperti ini, tapi boleh dibilang jarang. Oke, berikut next.
Nah, transmisinya seperti apa sih gitu? Transmisinya sebenarnya melalui droplet dari orang sakit atau orang yang OTG. Dia bangkis ya atau dia bersin gitu ya, itu akan keluar kuman-kumannya di dalam dropletnya yang kita sebut ya itu. Nah, droplet ini biasanya orang bangkis itu bisa jarak sampai 1 meter, 1 sampai 2 meter lah kalau kencang sekali ya. Nah, ini yang tidak sengaja kalau kita tidak pakai masker kehirup. Akhirnya masuk ke paru-paru kita, kondisi kita sedang tidak fit, itu akan menyebabkan infeksi. Atau dia bangkis nggak sengaja jatuh di meja atau di laptop atau di handphone kita gitu ya. Terus kita nggak sengaja kita pegang yang tempat droplet itu, kita kucek-kucek hidung, kita kucek-kucek mata, atau kita ambil makanan, kita makan langsung tanpa kita sanitasi dulu tangan kita. Ya, seperti itu. Next. Nah, pengobatan dan vaksin. Sampai saat ini sebenarnya obat yang spesifik buat COVID-19 itu belum ada. Ya, jadi memang masih dipakai kombinasi antara antivirus, antibakteri, dan anti malaria, ya segala macam. Vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Mungkin ada juga yang menambah vitamin D3, ada yang menambah kortikosteroid. Semua saat ini itu semua belum spesifik, ya. Jadi belum ada misalnya kalau kita udah penyakit diabetes ketahuan harus ada anti diabetes seperti itu. Nah, vaksin sendiri sampai saat ini belum ada. Memang beberapa negara sedang berusaha untuk mendapatkan vaksinnya ya, tapi memang saya rasa tidak semudah itu karena untuk vaksin itu bisa dijual ke pasaran, dia harus memenuhi banyak kriteria. Ya, next. Nah, apakah dengan adanya COVID-19 atau yang dikenal sebagai corona gitu ya, coronavirus, terus kita nggak kerja gitu, kan nggak bisa juga kita nggak kerja gitu ya, menurut saya ya, tetap juga kita harus bekerja. Tapi banyak hal yang harus kita perhatikan untuk bekerja di era normal ini ya. Jadi misalnya kalau kita naik kendaraan umum ya, terus kalau kita pegang apa sekarang, jangan lupa harus selalu sanitasi. Jaga jarak antara satu penumpang dengan penumpang yang lainnya. Kalau ngantri juga begitu. Terus selama di tempat kerja, kalau biasanya kita makan siang terutama ya, kita makan satu meja rame-rame sambil ngobrol, nggak pakai masker. Nah, sekarang tetap kita harus mengikuti protokol yang ada, bahwa harus 1 meter ya, terus pakai masker dan segala macam seperti itu. Saat pulang dari kantor, kita harus langsung ganti baju. Ya, maskernya copot, diganti, dan juga jangan ini ya, kalau pakai masker terus makan kan dilepas tuh, kita taruh aja gitu, itu jangan, sebaiknya harus dibungkus, ditutup ya dengan tisu kayak atau apa gitu. Nah, terus kita mandi, kita cuci bajunya, kita ganti semuanya. Oke, next. Nah, ini yang harus kita bawa. Kalau dulu mungkin kita tuh kalau sebagai perempuan terutama nih ya, kita bawanya nggak lupa bedak, lipstik ya segala macam. Nah, sekarang kita harus tambahkan. Misalnya tisu ya, tisu basah, terus kita bawa hand sanitizer, kalau bisa kita bawa peralatan makan sendiri ya, kita bawa botol minum ya, sediaan masker sebagai untuk gantilah kalau memang perlu jatuh atau gimana. Yang pasti hand sanitizer. Next. Nah, kalau untuk tips hidup di era new normal seperti itu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Freddy, bahwa kita tetap komit karena kita memang berhati-hati dalam mengelola investasi. Ya, sebagai informasi buat teman-teman di 3i, ini adalah jumlah klaim yang kita sudah bayarkan. Ya, dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Ya, jadi di sini ada jumlahnya. Jumlah kasusnya ya di sini dan jumlah klaim yang dibayarkan. Dan selama tahun 2020 pada era coronavirus atau COVID-19 ini yang sudah kita bayarkan per bulan. Ini adalah klaim yang valid ya. Jadi kita tetap masih membayarkan klaim-klaim. Karena memang prinsip dari CAR juga kita akan membayarkan kalau memang itu harus kita bayarkan. Jadi kita tidak akan menahan atau menunda-nunda untuk pembayaran klaim seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di Januari itu udah ada 97 case, Februari 97 case,
bulan Maret nih awal mulai COVID-19 ini agak tinggi ya, 126 case, terus pada bulan April 86, bulan Mei 73, bulan Juni kemarin 143 case ya. Dalam totalnya itu dalam waktu 6 bulan itu sekitar 14 miliar ya, 14,376. Nah, dari saya mungkin itu saja. Jadi, pesan saya adalah sebenarnya pada era COVID-19 ini, menurut saya lebih banyak orang yang merasa mereka butuh perlindungan saat ini gitu. Jadi seperti kata Pak Freddy, saya juga termasuk orang yang optimis gitu. Sebenarnya dalam suasana yang seperti ini banyak kesempatan yang bisa kita pakai seperti itu. Dari saya sekian, terima kasih. Ya, Gladys next sekali. Baik, terima kasih Dr. Sri. Memang betul ya, seperti dengan kita mengadakan acara ini juga, kita ketemu secara virtual dan juga melaksanakan yang namanya protokol kesehatan ya. Dan benar nih, saya juga bawa tuh untuk jaga-jaga ya kan, karena COVID-19 ini harus kita perangi bersama secara kolektif, nggak bisa secara individual ya. Intinya mari kita sama-sama melawan ya COVID-19 ini, tapi tetap produktif juga. Terus tadi kalau saya lihat klaimnya juga di tahun 2020 ada 622 ya jumlah case-nya, berarti kita tuh membayarkan klaim itu bisa jadi dibandingkan dengan 1 tahun ya, jumlah hari dalam 1 tahun hampir setiap hari ternyata ya THR membayarkan klaim ya kan. Jadi apa yang dilakukan lagi? Nah, mulai panas nih ya pembicaraannya ya. Terima kasih Dok Sri, dan tentunya sudah menyangkut dengan ranah ekonomi nih. Nah, di kesempatan ini juga Gladys akan mengajak Bapak Ibu yang menyaksikan di rumah ya untuk dapat terupdate mengenai ekonomi di masa pandemi ini seperti apa ya. Terus industri asuransi itu dengan maraknya kasus ya yang belakangan ini, CHR-nya ini kita bagaimana nih ya kondisinya. Nah, langsung saja akan saya persilahkan kepada Bapak Antonius Probosanjoyo ya untuk dapat memaparkan materi, Pak. Tes. Terima kasih Gladys. Ya, semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya bahwa siang ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang saya harap dalam kondisi sehat, meskipun kondisi banyak saudara, teman, rekan-rekan kita yang saat ini lagi tidak dalam kondisi sehat karena terkena atau terpapar virus COVID-19. Kita harus bersyukur bahwa hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini meskipun nggak bisa secara langsung, tapi saya asumsikan bahwa kalau bisa ikut Zoom meeting kita semua sehat. Amin, Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap dijaga kesehatannya, kita mengikuti protokol dari pemerintah yang saya rasa itu sangat membantu untuk menjaga kesehatan kita. Jadi ini saya dapat kesempatan untuk membawakan dari sisi ekonomi dan bisnis, dan memang ini suatu yang sangat berat bagi kita semua, maksudnya nggak cuma orang Indonesia tapi seluruh dunia, karena sebenarnya krisis yang dipicu oleh kesehatan ini sangat jarang terjadi. Jadi biasanya krisis itu dipicu karena faktor ekonomi, faktor moneter, atau faktor politik. Nah, kali ini krisisnya itu dipicu dari sisi kesehatan, yang boleh dibilang mungkin 1 abad yang lalu pun waktu Spanish flu itu, ya itu yang terakhir. Jadi terakhir kita punya krisis itu 1 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu. Gitu. Nah ini yang kemudian, next. Ini saya mau share saya punya presentasi. Oke. Ya, thank you. Semoga bisa cukup jelas ya di presentasi saya. Ini kalau saya biasanya ngelihat ticker saham itu angkanya, kalau ini ngeri sekali ini kalau ngelihat di screen sekarang tuh screen jumlah kematian akibat COVID-19. Next. Jadi
seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, krisis ini dimulai dengan adanya masalah kesehatan, yang kemudian merembet ke masalah sosial. Karena dengan krisis kesehatan ini, kemudian terjadi yang namanya lockdown, PSBB, semua aktivitas itu dibatasi. Nah, ini akhirnya berkonsekuensi pada pengurangan kegiatan ekonomi yang menyerap jumlah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang diserap di berbagai sektor itu langsung berkurang. Kalau penyerapan tenaga kerja itu berkurang, impact-nya adalah pendapatan mereka. Jadi ekonominya kemudian melambat, konsumsi itu terganggu, orang nggak mau lagi berinvestasi karena nggak ada aktivitas bisnis, ya semuanya akhirnya terkontraksi. Dan pasti juga berpengaruh di pasar keuangan. Karena kita semua di sini kan berinvestasi kan. Kita semua di sini kayak even CAR sendiri berinvestasi. Kalau dilihat dari bursa saham Indonesia dan maupun bursa saham dunia, lalu juga dari nilai tukar rupiah, kita bisa melihat bahwa semenjak adanya tekanan dari krisis COVID-19 ini, semuanya itu terganggu. Jadi karena itu tadi, seluruh ekonomi itu melambat, karena yang saya sebutkan tadi. Lalu banyak juga sektor-sektor yang mau nggak mau terimbas sangat besar, dan itu benar-benar mengganggu kehidupan usaha mereka. Dan kalau kehidupan usaha mereka itu terganggu, yang terjadi adalah mereka punya hutang, kredit kepada perbankan itu juga terganggu. Jadi cash flow mereka terganggu, mereka mau bayar hutang itu terganggu, akhirnya banknya pun juga terganggu. Jadi ini suatu efek domino kalau saya bilang, makanya judulnya di sini adalah pandemi COVID-19 itu memberikan efek domino kepada aspek yang tadinya dari kesehatan menjadi aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Jadi tidak ada orang yang bisa, saya rasa kebal terhadap efek dari efek domino dari COVID-19 ini. Nah, saya mau masuk ke industri-industri yang mana yang cukup terimbas besar, dan mana yang medium, dan mana yang sangat terimbas. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, yang di sebelah kiri ini kita lihat itu industri yang impact-nya itu nggak terlalu besar, gitu. Memang terimbas, tapi tidak terlalu besar. Ada listnya, Bapak Ibu sekalian, saya bisa bacakan. Intinya kalau industri ini mungkin omsetnya turun sekitar 10%. Turun tapi tidak deadly, tidak mematikan. Lalu ada industri yang cukup terimpact, nggak kecil, tapi juga nggak sangat besar. Jadi tengah-tengah lah, medium. Salah satunya itu adalah industri kita, yaitu jasa keuangan. Nah, medium ini agak susah ngukurnya, karena ada yang medium tapi mendekati ke bawah, ada yang medium mendekati ke atas gitu loh. Ini akhirnya kembali kepada kekuatan dan kesehatan masing-masing perusahaan. Dan itu yang nanti saya jabarkan dari dalam slide saya berikutnya nanti mengenai CAR. Mengapa CAR itu termasuk yang mungkin secara impact nggak terlalu besar dari krisis ini, karena kita memiliki kekuatan di dalam perusahaan kita ini. Lalu ada juga industri yang sangat terpukul oleh adanya COVID-19 ini. Nah, ini yang mungkin rekan-rekan kita yang di Bali ini sangat merasakan, karena salah satu industri yang paling besar terimpact itu adalah pariwisata, baik itu hotel, restoran, kemudian agen perjalanan, lalu logistik atau transportasinya. Lalu buat rekan-rekan kita yang berbisnis di properti dan konstruksi, beserta dengan supply chain-nya, yaitu yang menyediakan bahan bangunan, alat berat, dan sebagainya. Lalu kemudian mereka yang berjualan barang, tapi bukan barang kebutuhan pokok gitu loh. Jadi barang sekunder itu juga karena mereka marketnya udah hilang, marketnya nggak ada, orang nggak beli lagi barang-barang yang nggak dibutuhkan, bukan dibutuhkan ya, yang bukan kebutuhan yang mendesak atau harus. Lalu multi-finance itu yang saya sebutkan tadi, karena banyak orang kemudian tidak memiliki income cukup untuk membayar hutang mereka, akhirnya berimbas kepada yang memberikan hutang atau memberikan kredit. Next. Kembali ke pariwisata, tadi salah satu yang saya kasih contoh betapa dahsyatnya krisis ini mengena industri pariwisata. Yang sebelah kiri saya itu grafik
jumlah kunjungan wisatawan asing atau warga asing ke Indonesia. Itu significantly drop, jadi secara signifikan itu turun dari sebelum krisis itu di bulan Januari. Februari itu udah mulai melemah karena di luar udah mulai banyak yang terpapar. Lalu Indonesia sendiri mulai bulan Maret kasus pertama itu langsung dropnya signifikan. Mau turis lewat pelabuhan udara, laut maupun apalagi yang laut sekarang udah nggak bisa, kapal pesiar wisata itu udah nggak bisa berlabuh lagi di Indonesia karena mereka hampir nggak berjalan semua vessel mereka, kapal mereka. Lalu yang sebelah kanan ini tingkat hunian hotel. Mungkin banyak rekan-rekan 3A yang ada di Bali dan banyak usahanya itu berkaitan dengan hotel. Saya kasih 2 kota, yaitu Jakarta dan Bali. Yang warna biru itu Jakarta, warna kuning itu Bali. Jadi bisa dilihat occupancy rate hotel in average, sumber dari BPS itu menyatakan bahwa sangat turun drastis dari bulan Maret ke bulan April. Kalau di Bali itu lebih ini banget, karena occupancy tingkat huniannya itu ada kira-kira cuma 3%. 3% itu berarti ya hotel 100 kamar cuma 3 kamar yang disewa. Jadi benar-benar parah ininya, impact-nya, dampaknya. Next. Lalu saya dari tadi yang saya bilang faktor sosial, mereka kehilangan penghasilan mereka kehilangan sumber mata pencarian mereka, kemudian kehilangan pendapatan. Saya kasih data ini dari BPS juga, industri mana saja yang cukup, ini saya ambil ini, jenis lapangan kerja, kemudian rata-rata jumlah orang yang bekerja di sektor itu, lalu rata-rata gaji mereka tiap bulan, dan kita bisa lihat kan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pengusaha untuk membayar gaji mereka yang bekerja di industri itu di tabel yang paling kanan. Saya ambil 2 aja deh, yang saya rasa sangat terdampak oleh krisis COVID-19 ini, yaitu 1, mereka yang berjualan, jadi perdagangan, baik perdagangan besar maupun perdagangan eceran, reparasi mobil, lalu sepeda motor dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat, itu setiap bulan ada 56 triliun uang berputar untuk sektor ini. Saya cuma ambil 2 sektor aja, ini sektor yang sangat krusial. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya sekarang itu 50%, karena data statistik yang saya lihat terakhir itu adalah 53, mungkin hampir ke arah 60, itu terjadi PHK di sektor ini. Karena ya Anda lihat sendiri, mall, lalu banyak department store atau toko-toko itu juga pada tutup gitu. Jadi mereka harus mengurangi pegawai. Kalaupun mereka nggak mau pegawai, tapi pegawai mereka dirumahkan, itu mereka masih bekerja tapi mereka tidak berpenghasilan. Padahal ini ada uang 56 triliun itu yang penghasilan seluruh orang yang bekerja di sektor itu. Kalau itu turun, berarti masyarakat itu kehilangan pendapatan sekitar hampir 27-28 triliun. Baru dari satu sektor. Lalu dari sektor akomodasi, yaitu hotel dan penyediaan makan minum, yaitu restoran. Sekarang hampir semua restoran itu tutup, baru aja buka karena transisi PSBB. Namun sekarang banyak daerah juga PSBB-nya diperpanjang. Nah, mereka nggak bisa makan di restorannya. Berarti nanti pelayannya, lalu semuanya yang bekerja di situ, itu akan separuh kehilangan pekerjaan mereka, ataupun dirumahkan, berarti tidak mendapat penghasilan. Dan untuk sektor ini aja, itu 20 triliun yang terlibat gitu loh. Jadi 20 triliun uang yang harusnya tiap bulan itu dilempar ke masyarakat, itu mungkin lebih dari separuhnya, atau lebih dari 10 triliun itu hilang. Tidak ada. Jadi saya cuma mau menunjukkan betapa dahsyatnya atau betapa magnify-nya COVID ini menghantam ekonomi Indonesia. Gitu. Next. Nah, ini secara agregat saya kasih indeks job availability index itu adalah indeks ketersediaan pekerjaan
begitu masuk ini di antara bulan ini per 6 bulan ya, kecuali dari Desember 2019 sampai dengan Mei 2020 ini masa 5 bulan, itu langsung turunnya drastis sekali. Lalu dari sisi penghasilan, yaitu yang di indeks di sebelah kanan, itu juga sama. Jadi turunnya itu curam sekali. Kita melihat ini secara statistik, karena kebetulan saya dari keuangan, dan memang asuransi ini semua bermain di angka statistik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ngelihat bahwa benar-benar terjadi suatu pukulan yang berat terhadap ekonomi Indonesia. Next. Nah, lalu apa yang terjadi setelah adanya COVID-19 ini? Nah, ini saya nanti akan membawa Bapak Ibu sekalian ke suatu yang sebenarnya a blessing in disguise untuk bisnis 3i. Tapi kita pelan-pelan, jangan ke sana dulu. Ini saya mau cerita dulu mengenai perubahan perilaku konsumen atau orang-orang setelah terjadinya krisis COVID-19. Dengan adanya COVID-19 ini, banyak orang mulai sekarang ingat pentingnya menabung untuk berjaga-jaga atau punya tabungan darurat. Bahasa Inggrisnya itu precautionary saving. Itu banyak orang kemudian perlu atau merasa perlu di situ. Lalu ada juga beberapa perilaku yang berubah di individu. Itu adalah belanja konsumen itu mereka turun karena mereka lebih banyak menabung. Lalu kegiatan online itu semakin meningkat, online banking, online shopping. Mereka nggak lagi pergi ke department store atau ke karena di sana mereka nggak boleh berkerumun kan. Gitu. Lalu kegiatan berkerumun seperti wisata, konser, sport event, bioskop, konferensi itu juga turun. Lalu middle class kembali menggunakan kendaraan pribadi, baik itu motor maupun mobil. Lalu kesadaran personal hygiene itu kebersihan ya, mereka menjaga kebersihan itu lebih meningkat. Lalu mereka juga mulai sadar mengenai pentingnya asuransi kesehatan. Poin 1 dan poin 2 itu positif buat industri asuransi. Yang poin menabung tadi dan poin asuransi kesehatan. Di sisi korporasi juga kira-kira juga sama, saya nggak akan terlalu banyak bicara situ, tapi intinya juga ada posisi positifnya buat industri asuransi, yaitu perusahaan itu udah mulai lebih memperhatikan mengenai premi asuransi kesehatan bagi karyawan. Lalu kesadaran employee wellness itu, kesadaran untuk hidup lebih sehat di perusahaan itu juga lebih meningkat. Jadi itu yang terjadi pola perilaku orang setelah terjadinya COVID-19 ini. Next. Nah, ini yang saya mau sampaikan sebenarnya. Di semua krisis, mau krisis apa aja Bapak Ibu sekalian, mau krisis ekonomi, politik, moneter, dan juga krisis karena pandemi COVID-19 ini, selalu ada peluang. There is a silver lining Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya blessing in disguise. Mungkin kita bilang nggak blessing in disguise, tapi selalu ada opportunity, selalu ada peluang. Dan peluang itu ternyata positif untuk bisnis 3i Network. Satunya, ini ada 3 yang mau saya ini. Jadi kan saya bilang tadi, trennya nanti orang itu memiliki tabungan untuk darurat, keadaan darurat atau berjaga-jaga itu akan meningkat. Kesadaran mereka meningkat. 3i Network ini memberikan alternatif bagi mereka yang ingin memiliki dana untuk kondisi darurat atau berjaga-jaga, karena itu disertai kelebihan dengan adanya elemen proteksi yang berupa asuransi jiwanya. Jadi saya tuh suka dapat selama masa pandemik ini, banyak mereka tuh yang menjadi korban keluarganya. Karena gini, ya anak-anaknya mereka masih kecil semua, paling gede SMA, mungkin umurnya belum 21 tahun, belum bisa bekerja. Orang tuanya itu sangat menyedihkan, dua-duanya itu berpulang karena terkena COVID-19. Mungkin mereka tuh punya asuransi, mereka punya tabungan untuk saving ya, untuk berjaga-jaga atau untuk darurat, tapi tidak dalam bentuk asuransi. Bedanya adalah kalau yang tabungan biasa
ya sudah, yang dapat nanti anak-anaknya adalah sejumlah uang sebesar saldo yang ada per hari itu, per saat orang tuanya itu tidak ada. Nah, asuransi beda, dia ada proteksi, dia ada uang pertanggungan lamsam yang lebih besar kalau terjadi apa-apa. Itu satu plus point dari produk asuransi, dan itu yang saat ini juga diberikan kepada anggota 3i. Jadi kalau karena gini, kita punya krisis kali ini tuh nggak pandang bulu Bapak Ibu sekalian. Itu bisa mengena ke siapa aja. Mau dia kaya, mau dia nggak kaya, dia pokoknya dia nggak pandang bulu, siapapun bisa kena gitu. Jadi kalau orang menabung 700.000 tiap bulan, lalu dia baru setahun aja, 12 bulan, ya berarti belum ada 10 juta ya gitu ya. Tapi kemudian ya amit-amit terkena COVID-19, ya udah segitu aja. 700 kali 12 gitu. Not even 10 enggak lebih dari 10 juta aja gitu loh. Tapi kalau dengan 3i yang tadi disebutkan oleh Dr. Sri, itu ya 42 juta itu udah pasti di tangan. Jadi ini peluang buat Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada yang misalnya meragukan, menanyakan, nah ini kesempatan Bapak Ibu sekalian bahwa jangan cuma menabung di bank, tapi juga belilah atau jadilah anggota member 3i Network. Nah, lalu juga peluang usaha buat 3i Network ini juga sangat fleksibel. Dalam artian tidak harus kantoran, bisa disesuaikan dengan kondisi new normal. Dalam artian ya kayak kita sekarang ini aja, kita lewat Zoom gini. Nah, itu bisa dilakukan dengan lebih fleksibel. Jadi kalau Anda bisnis lain kan Anda harus punya kantor, harus punya macam-macam lah ya, harus punya infrastruktur macam-macam. Untuk 3i ini lebih gampang, dan ini yang kira-kira bisa Bapak Ibu jual untuk pada saat Bapak Ibu melakukan rekrutmen, itu apa sih? Ya, ini sesuai dengan new normal. Tidak terikat ruang dan waktu, dan dapat dilakukan secara digital atau online. Modalnya adalah punya Zoom atau punya beberapa aplikasi yang kita bisa pakai untuk video conference gitu. Nah, lalu yang kemudian juga ini yang juga penting, yang kembali saya sangkutkan dengan yang di awal tadi yang saya bilang, saat ini itu banyak sekali yang kehilangan penghasilan mereka. Mau cari kerjaan lagi juga susah. Susahnya apa? Nggak ada, industrinya tuh nggak berkembang, nggak ada industri yang lagi berkembang gitu, karena semuanya lagi terkontraksi. Tapi 3i tetap bisa jalan. Jadi ini menjadi suatu peluang pilihan usaha bagi mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Daripada mereka nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas, nggak ada penghasilan, yuk kita ikut 3i Network, kita rekrut, dan kita ajak mereka untuk memiliki dana untuk nantinya kondisi darurat. Lalu kemudian ini semua bisa kita lakukan secara fleksibel. Jadi ini yang kalau saya bilang sweet spot ya. Jadi suatu peluang di saat krisis ini terjadi. Dan memang itu semua selalu ada Bapak Ibu sekalian. Yang kita pakai hari ini yang namanya Zoom, mungkin setahun yang lalu Bapak Ibu sekalian nggak pernah dengar aplikasi Zoom ini. Tapi aplikasi Zoom ini saat per Mei kemarin, akhir Mei, itu yang pakai per hari itu 300 juta orang. Jadi kebayang Bapak Ibu sekalian, nggak semua krisis itu menimbulkan negatif impact. Ada beberapa yang bisa mengambil peluang di saat terjadinya krisis ini. Jadi kalau Zoom aja bisa dari yang nggak terkenal
sekarang menjadi, kalau nggak salah saya lihat terakhir itu market capitalisasinya nomor 15 lah. Dari yang sama sekali nggak pernah kedengaran menjadi nomor 15 secara market cap di di Amerika. Nah, itu gara-gara semua orang sekarang pakai Zoom aplikasi ini. 300 juta orang per hari itu nggak sedikit, Bapak Ibu sekalian. Karena dia bisa mengambil peluang di situ. Next. Nah, kemudian ada pertanyaan yang tadi Pak Fedi juga udah sampaikan. Kalau kita mau kemudian berbisnis 3i, kenapa kita milihnya 3i dengan Sentral Asia Raya gitu? Ya, karena memang saya sebutkan tadi, Sentral Asia Raya itu berbeda dengan asuransi lain. Selain kita part of the group, Salim, itu di nomor 4, kita juga menjaga sekali kondisi keuangan CAR, kondisi investasi kita, sehingga kita jangan sampai kita merugikan nasabah kita. Jadi kita sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian. Nah, saat ini kan memang banyak banyak yang kemudian mau meniru 3i gitu loh. Asuransi itu banyak yang mau ikut-ikutan punya kayak 3i gitu loh. Tapi saya tekankan lagi, kenapa harus 3i-nya CAR? Nggak tahu ada berapa I lagi yang nanti beredar di market gitu ya. Karena CAR itu beda. Dan saya mau kasih 5 poin di sini. Kenapa CAR itu beda dengan mereka-mereka asuransi yang nyuwun sewu nih, bermasalah saat ini, dan memang masalahnya banyak. Di YouTube itu Bapak Ibu sering lihat banyak masalah, ada yang udah sampai ranah ke pengadilan, ada yang masih diproses, ada yang masih ada di PKPU gitu, ada yang pokoknya saya nggak usah nyebut siapa, tapi Bapak Ibu sekalian tahu. Nah, saya hanya mau menekankan apa bedanya. Bedanya itu adalah satu, tipe instrumen di portfolio. Kami di CAR itu sangat berimbang antara portfolio kami di saham, obligasi, deposito, dan properti dan lain-lainnya. Sementara kalau Bapak Ibu lihat di beberapa asuransi yang bermasalah saat ini, itu pasti terjadi ketidakseimbangan karena mereka terlalu banyak menaruh portfolio mereka itu di salah satu instrumen, dan instrumen itu tidak stabil. Ya, instrumen itu tidak stabil atau tidak liquid. Kalau semuanya ditaruh di properti, ya properti kalau mau jual kan susah. Pada saat kita harus bayar klaim, kayak tadi Dok Sri harus bayar klaim gitu. Saya kan harus menyediakan uang ya gitu loh. Kalau semua uangnya saya taruh di properti ya susah dong, nunggu nunggu tanah bangunannya dijual dulu. Gitu. Atau kalau pas lagi semuanya saya taruh di saham gitu loh. Pas marketnya karena COVID-19 ini ambles semua ya, turun semua gitu loh. Ya nilai kita jadi sangat turun gitu. Nah, ini yang terjadi di asuransi yang bermasalah. Lalu yang kedua, pilihannya, kalaupun kita memiliki saham, itu kalau CR sangat prudent, sangat hati-hati, kita hanya memilih saham-saham yang blue chip dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, atau large cap istilahnya. Karena apa? Karena kalau saya mau convert jadi uang cash, itu gampang. Kalau asuransinya bermasalah itu rata-rata karena sahamnya saudaranya sendiri atau perusahaan terafiliasinya dia. Dan yang kebanyakan adalah perusahaan terafiliasinya itu sahamnya nggak liquid. Jadi kalau pas lagi dia butuh duit, mau jual nggak bisa. Lalu juga mereka juga kadang-kadang transaksi repo yang kemudian sahamnya juga nggak liquid. Intinya itu. Lalu dari sisi nomor 3 itu dari sisi stakeholder itu ada modal kita. Modalnya CAR itu sangat besar Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu asetnya itu 8T dan 1,6-nya itu adalah modal pemegang saham kita. Jadi modal kita itu cukup besar. Sementara kalau di beberapa asuransi lain, mesti Bapak Ibu pernah dengar karena cukup rame, mereka bahkan sekarang saat ini nunggu injeksi modal baru dari pemegang saham gitu. Karena mereka kekurangan modal sebenarnya.
Dari profil tadi Pak Freddy sudah sebutkan mengenai saling grup. Nah, kalau di tempat saya itu kadang-kadang ya ada juga tuh asuransi baru yang mereka mau juga bikin seperti 3i gitu ya. Tapi dimiliki oleh grup usaha yang mungkin belum berpengalaman gitu. Atau yang apa ya, dia masuk ke industri asuransi itu baru gitu. Mungkin dia pengalamannya di industri lain, dia baru masuk ke industri asuransi. Kita sudah 45 tahun CAR sendiri, bersama dengan ACA itu lebih dari 60 tahun. Lalu juga yang faktor kelima ini yang sangat penting ya. Kita mengadakan acara ini, CAR Menyapa ini, itu menunjukkan kita sangat transparan. Kita sangat transparan dari manajemen, bahkan dari yang paling tinggi yaitu Pak Freddy untuk menyapa ke seluruh member 3i. Saya rasa tidak semua asuransi itu melakukan hal yang sama. Jadi itu juga salah satu keunggulan kenapa harus 3i Network dan kenapa harus CAR. Itu Bapak Ibu sekalian. Next. Saya mau kasih gambaran aja Bapak Ibu sekalian mengenai angka. Angka itu nggak bohong lah. Saya ngomong kalau ngidul, kalau kemudian nggak bisa buktikan percuma juga kan, gitu ya. Jadi saya mau tunjukkan bahwa CAR itu tumbuh sesuai dengan kondisi yang ada lah. Dalam artian gini, kita itu selalu tumbuh positif. Memang di saat pandemi ini, seperti saya sampaikan tadi, tidak semua orang itu bisa survive. Pasti ada yang terimbas. Imbasnya itu kecil atau besar masalahnya kan gitu kan. Karena itu. Nah, kita kalau lihat dari pertumbuhan aset kita, itu 2018 kita tumbuh 18% lebih, 2019 kita tumbuh 21% lebih. Kita sedikit kena goncangan di tahun ini, kita itu terkoreksi pertumbuhannya minus 1,79% lah. Yang di kotak merah itu statistik OJK di bulan yang sama untuk seluruh asuransi. Seluruh asuransi, yang namanya juga marketnya lagi turun ya, kondisinya lagi kinerjanya lagi jelek. Nah ini rata-rata industri itu turun 10,3%. Kita turun 1,79%. Mei kita turunnya lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, berarti minusnya lebih kecil, berarti itu improve Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini saya cuma ngasih gambaran kalau kita dibandingin dengan asuransi secara average, secara rata-rata. Jadi ya kita pasti juga terkoreksi, istilahnya berimbas juga. Karena kalau nggak berimbas tuh malah aneh Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak berimbas tuh berarti dia mungkin bukunya salah menyajikan atau salah ngitung gitu. Yang namanya juga marketnya lagi turun kan. Gitu. Cuma kita biasanya tidak separah rata-rata industri. Dan kita kalau ngelihat di sini juga, kita lihat dari likuiditas. Selalu orang kan nanya, sekarang orang kalau mau beli produk asuransi juga nanya, ini nanti pada ujungnya nih bisa bayar apa enggak sih? Kita bisa bayar Bapak Ibu sekalian, liquidity ratio kita itu jauh di atas 100%. Lalu ada juga yang kita lihat tuh investment adequacy ratio. Itu juga kita selalu di atas rata-rata industri. Jadi investment adequacy ratio itu adalah kita punya investment itu bisa nggak buat nutup semua yang nantinya kewajiban kita pada saat produk itu jatuh tempo atau produk itu mau di-redeem atau produk itu mau di-surrender. Jadi ada kalau Pak Kuku di sini yang aktuari kita itu, chief aktuari kita ngitung technical reserve, yaitu cadangannya. Nah, investmentnya itu dari tempat saya itu dilihat cukup nggak sih buat membayar kalau misalnya customer itu atau nasabah itu memerlukan uangnya kembali. Dan saya bilang cukup Bapak Ibu sekalian. Angka yang membuktikan di sini yang paling bawah yang saya kotakin itu industri average-nya, rata-rata industrinya. Rata-rata industri kita dari tiap tahun selalu di atas. Dari tahun 2018 rata-rata industri 110 kita 132. Rata-rata industri tahun berikutnya 112 kita tetap bertahan di 132. Lalu tahun ini pun turun sedikit ya karena juga rata-rata industrinya juga turun.
tapi kita selalu menjaga di atas rata-rata industri. Ini yang menunjukkan bahwa kita itu sangat sehat, Bapak Ibu sekalian. Jadi, next. Jadi jangan khawatir kalau dengan 3i, dengan CAR itu terus nanti nggak bisa klaim, terus nanti kalau butuh uang, meskipun saya bilang kita tuh berinvestasi itu untuk jangka panjang, untuk supaya hasilnya itu lebih bagus. Tapi kalaupun terpaksa harus Bapak Ibu sekalian itu membutuhkan, jangan pernah takut bahwa CAR itu tidak punya uang untuk memenuhi kewajibannya. Ini sekilas yang kita sebutkan, kita punya pendapatan itu cukup tinggi dan selalu naik. Mungkin tahun ini tahun yang sangat challenging, sangat menantang, mungkin nggak bisa terlalu tinggi. Tapi kita selalu untung, Bapak Ibu sekalian. 2018 111 miliar, 2019 naik 2 kalinya. Gitu. Total aset kita juga selalu tumbuh, Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan adanya COVID-19 ini tidak memberikan impact terlalu panjang terhadap kondisi market di Indonesia, sehingga kita juga tidak berkepanjangan strugglingnya gitu. Ini ya. Nah, sebelum ini saya mau tutup dengan satu hal yang mau saya share mengenai kalau orang nanya ke saya, terus kapan ini semua akan berakhir, Pak? Krisis karena COVID-19 ini. Nah, krisis COVID-19 ini hanya bisa berakhir dengan 3 skenario. Ini yang menurut pendapat saya pribadi, karena saya melihatnya dari sisi market, dari sisi ekonomi. Jadi ada 3 skenario akhir ceritanya. Kalau kemudian view-nya Bapak Ibu mungkin berbeda, monggo silakan, tapi ini view dari saya. Yang pertama adalah kalau kondisinya itu semakin memburuk. Kondisi makin memburuk itu bila mana presumption-nya adalah vaksin tidak kunjung ditemukan. Kemudian masyarakatnya tidak disiplin. Lalu belahan bumi utara kemudian memasuki musim dingin lagi. Gitu. Karena kalau musim dingin udaranya udaranya itu kondusif untuk virus itu makin berkembang. Gitu. Nah kalau ini terjadi, akhir ceritanya pahit banget. Akhir ceritanya itu sedih sekali. Ya, itu pandemi jilid 2 namanya. Nah, impact-nya akan lebih parah dibanding dengan pandemi jilid 1, gelombang pertama. Karena pada saat terjadinya pandemi gelombang kedua ini, itu cash flow individu maupun perusahaan itu udah nggak ada lagi. Kan udah habis, udah kering, udah ini akibat pandemi jilid pertama atau gelombang pertama. Itu skenario pertama. Lalu skenario kedua itu more or less kira-kira samalah dengan kondisi sekarang. Itu dengan presumption, dengan asumsi vaksin itu ditemukan, tapi nggak gitu efektif. Artinya orang udah pakai vaksin tetap banyak yang kena, banyak yang tetap bisa terpapar dan sakit. Lalu kemudian atau vaksinnya itu harganya sangat mahal dan jangkauannya itu tidak merata. Nah itu ya mungkin ada yang bisa improve, mungkin ada yang tetap kondisinya tetap parah. Kalau tetap parah berarti seperti hanya yang skenario pertama gitu loh. Jadi ada beberapa daerah atau beberapa negara yang kemudian bisa pulih, tapi nanti kebanyakan negara masih seperti sekarang dan bahkan lebih parah karena cash flow-nya udah habis. Lalu yang skenario ketiga nih yang tiap hari saya berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga juga doanya cepat terkabul. Jadi vaksin itu ditemukan, kemudian vaksin itu cukup efektif, harganya terjangkau. Kalau harga itu sama kayak yang pemerintah lakukan terhadap rapid test ya, langsung di pack harganya 150.000. Itu bagus lah menurut saya ya. Artinya itu supaya orang bisa pakai gitu ya. Nah, distribusinya itu yang harus dilakukan secara merata. Nah, kalau ini bisa terjadi Bapak Ibu sekalian, ekonomi itu akan kembali, market akan kembali lagi. Kita akan berangsur-angsur kembali ke normal, benar-benar normal dan bukan new normal. Kalau sekarang kan new normal, kayak Doksi tadi bilang, harus bawa ini, bawa itu. Ini kalau vaksinnya jalan, skenario ini terjadi, ya balik aja kayak dulu lagi. Bisa kumpul, bisa BOP, bisa
kalau tahun lalu saya di timnya Pak Joseph Division itu 2.000 orang ada di Kemayoran itu ya. Nah, itu bisa dilakukan lagi. Gitu. Dengan skenario ketiga. Itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kenapa itu yang saya setiap hari berdoa supaya skenario 3 itu terjadi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, akhir kata, kita harus optimis. Seperti tadi Pak Fedi dan Bu Dr. Sri juga bilang, kita tetap optimis. Oh, minta, ya. Kalau saya hashtagnya adalah we will win. Kita pasti bisa mengalahkan corona. Ya, aman di mood. Ya. Sampai kita bisa mengalahkan corona ini, ada tips yang mau saya share ke Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama selalu jaga cash flow, ya, kurangi belanja yang istilahnya pengeluaran yang nggak diperlukan. Terus yang kedua, perbesar porsi precautionary saving. Itu tadi ya. Mungkin beli asuransi baru lagi, digedein lagi 3i-nya, yang dari 350 jadi 700, jadi 1 juta gitu ya. Karena itu buat precautionary saving-nya kalau terjadi sesuatu. Lalu tetap berinvestasi, jangan pernah ada bahwa kebutuhan itu nggak cuma hari ini, tapi juga di masa-masa mendatang. Kita nggak tahu sampai kapan ini krisis COVID-19 ini akan terjadi. Lalu juga tadi perhatikan pengeluaran itu sama seperti yang jaga cash flow. Lalu manfaatkan peluang yang ada di saat pandemi ini. Kembali lagi, tadi saya sebutkan, meskipun dalam kondisi susah, kondisi yang semua orang bilang ini nggak ini, selalu ada peluang. Dan saya sebutkan ada 3 poin bahwa 3i Network itu bisa tumbuh meskipun di kondisi seperti saat ini. Jadi, take this opportunity Bapak-Ibu sekalian. Dan yang terakhir, kita semua umat beragama, jangan lupa berdoa. Demikian dari saya, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan Bapak-Ibu sekalian, stay healthy, dan stay produktif. Salam 3 jari Bapak-Ibu sekalian. Ladies, back to you. Baik, terima kasih sekali Pak Tony untuk materinya ya. Memang betul sekali saya setuju dengan materi yang disampaikan bahwa memang kita semua pada saat pandemi ini semua terdampak ya, semua industri, dan ada beberapa yang saya highlights ya bahwa kita harus tetap produktif dan jeli. Justru kita harus memanfaatkan yang namanya momentum ya di saat pandemi ini. Kemudian ada juga yang namanya satu highlight yaitu precautionary saving nih. Kita harus punya dana darurat. Dan 3i Networks ini merupakan solusi karena merupakan alternatif nih Bapak Ibu sekalian. Di mana di dalamnya ada elemen proteksi. Jadi luar biasa banget ya 3i Networks. Dan tentunya Gladys mau ingetin lagi untuk Bapak Ibu yang sudah join, itu dari tadi saya lihat merhatiin tentang investasi dan ekonomi itu pada tegang-tegang semua mukanya ya. Dan di sini aku lihat formatnya ini masih ada yang salah, bahwa Bapak Ibu mau enter untuk join room Zoom meeting ini, bahwa formatnya adalah nama dan ID. Ya, jadi formatnya adalah nama dan juga ID. Nah, rename-nya itu ada di kita punya foto ya, kita punya video, di atasnya sebelah kanan ada yang titik 3. Nah, di situ Bapak Ibu bisa rename dengan format nama dan juga ID. Ya, dan saya sudah lihat-lihat, kita sudah ada di 905 nih Bapak Ibu yang join ya. Sedikit lagi 1000 ya, jadi ayo calling timnya agar bisa join. Sayang banget kalau sampai terlewatkan yang namanya acara CAR Menyapa ini ya. Dan tadi juga aku udah lihat-lihat ada Pak Yosef juga ya, Bapak Crown, kemudian Pak Crown Raymond, ada Ibu Indah dan Pak Arya Setiaki juga, kemudian ada Pak Arya Wirajaya dan Ibu Melina Lai. Kemudian tadi ada mulai chat-chat bahwa Singapura hadir, Arab Saudi hadir, kemudian Taiwan hadir. Luar biasa banget ya. Terima kasih sekali ya Bapak Ibu sudah stay tune ya. Tetap stay ya sampai akhir, karena setelah ini kita akan mendengarkan update nih ya agensi 3i Networks dari Bapak Suhendri selaku Chief Marketing Officer. Saya persilakan untuk Pak Suhendri. Semangat pagi Bapak Ibu semua.
Selamat pagi teman-teman. Saya rasa kita bisa berterima kasih kepada Pak Freddy, Pak Tony, dan Dok Sri yang sudah meluangkan waktu buat kita semua hari ini bisa mengupdate acara. Pak Freddy juga tadi sudah bilang kalau misalnya seandainya nggak ada COVID ini juga, mungkin kita juga nggak ada Zoom, nggak bisa tatap muka secara virtual. Jadi semua ada hikmahnya. Saya sebenarnya tadi Pak Tony juga sudah bilang bahwa efek dari COVID ini berimpas kemana-mana, makanya mari teman-teman supaya kita bisa berbisnis dengan normal, bekerja dengan normal, patuhilah protokol kesehatan itu dengan sungguh-sungguh. Karena dengan disiplin, otomatis virusnya pergi jauh. Jadi saya berharap teman-teman di masa-masa sekarang ini seperti Pak Tony juga udah bilang, mari kita menabung karena kalau krisisnya panjang duitnya juga nggak ada. Pak Tony juga tadi sempat sampaikan bahwa yang lain itu banyak yang meniru 3i, benar nggak? Tapi 3i lah yang jadi pionir pertamanya. Yang lain tuh cuma bisa niru bonusnya disama-samain lah namanya, betul nggak? Sistemnya disamain gitu loh. Tapi tetap menurut saya 3i sebagai pionir, 3i yang juga tetap nomor 1 teman-teman. Didukung juga dengan kekuatan dari Salim Group. Di saat sekarang ini pun juga dengan adanya COVID ini kita mesti berinovasi. Saya juga di kantor pusat juga kita maunya nggak tinggal diam aja, karena kita juga kalau kita nggak berinovasi, saya rasa juga kita juga pelan-pelan juga bisa mati, ya kan? Nggak menyesuaikan diri dengan keadaan COVID sekarang. Jadi bagaimanapun kami di kantor pusat ini tetap bekerja, mudah-mudahan bisa kita lahirkan inovasi-inovasi baru, biarpun dengan adanya COVID ini. Tadi juga saya sambil catat ini ya. Dan terakhir maksud saya gini, pesan saya cuma satu, bahwa jangan ikutin di 3i yang palsu dalam tanda kutip di asuransi lain. Karena kalau Bapak Ibu seandainya pindah ke tempat lain itu, otomatis Bapak Ibu akan kayak membangun rumah dari awal lagi. Itu kan tentu tidak gampang. Padahal perusahaan itu juga baru itu juga masih mencoba-coba. Ya kan, entah coba-coba sistemnya, entah coba-coba komputernya, ya kan. Apakah Bapak Ibu masih mau menjadi kelinci percobaan? Gitu loh. Jadi saya harap Bapak Ibu tolong fokus di bisnis ini, biarpun kita lagi COVID, mudah-mudahan rezeki datang jika Bapak Ibu bekerja dengan betul. Setelah ini mungkin Pak Kwancen yang akan kasih motivasi yang lebih panjang. Pesan terakhir, tolong diperhatikan yang kata-kata Gladys tadi, karena kalau Bapak Ibu seandainya namanya tidak benar, nanti kita mau identifikasinya susah. Nanti jika menang door prize, nyesel loh. Karena door prize ini pun juga salah satunya yang kita bagikan adalah tas eksklusif yang belum ada orang yang pakai di CAR, karena masih fresh from oven. Jadi Bapak Ibu sendiri kalau seandainya yang menang mendapatkan 31 tas punggung, itu pasti jadi orang pertama yang pakai duluan. Saya rasa sekian, saya kembalikan kepada Gle, tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhendri. Tadi sudah ada sedikit cuplikan ya, sedikit bocoran bahwa setelah ini ada Bapak Crown 001. Tapi sebelum beralih ke Bapak Kwancen, Gladys ingin merekap sedikit ya pembicaraan juga materi dari para direksi tentunya yang sudah disampaikan tadi, dari Pak Freddy Tamrin ya, pesan-pesannya ya agar kita tetap sehat, kita tetap produktif, dan mari sama-sama kita semua ya sebagai keluarga besar Sentral Asia Raya kita mengembangkan CAR ya. Dan juga Ibu Dr. Sri tadi sudah menyampaikan bahwa jangan takut ya, jangan takut berlebihan. Tapi ingat, kita harus tetap
melaksanakan yang namanya protokol kesehatan. Dan di masa pandemi ini adalah waktu yang tepat, Bapak Ibu sekalian, untuk dapat memasarkan produk asuransi. Kemudian dari Bapak Tony juga tadi ya, bahwa kita harus tetap menjaga cash flow, kita perbesar porsi dana darurat, kemudian tetap berinvestasi, dan manfaatkan peluang dan momentum. We will win. Tadi di chat udah banyak banget yang pakai hashtag we will win ya, lawan corona ya. Mantap sekali ya, mantap sekali Tri-Eye. Kemudian dari Pak Suhendri juga ya, ini banyak highlight-nya juga ya, bahwa kita harus disiplin mentaati protokol. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang harus kita perangi secara kolektif. Ingat, kita harus berhemat, ya, karena kita belum tahu nih, kalau tadi kan ada skenario ya, skenario mana yang akan terjadi ya. Kemudian kita harus bangga karena Tri-Eye merupakan pionir ya di bisnis ini dan terbukti eksistensinya ya. Kemudian kita harus fokus mengembangkan bisnis, jangan ikuti peniru ya, karena kan kita udah jadi pionir, ngapain ikuti ya, jadi follower ya kan. Oke, dan kita akan ditambah lagi dengan semangat, sudah hadir bersama-sama dengan kita Crown 001 Bapak Kwancen yang akan menyampaikan semangat juga motivasi kepada kita semua. Silakan Pak Kwancen. Pak Kwancen, boleh di-unmute dulu untuk mic-nya. Terima kasih. Oke, terima Bu Gladys tadi saking semangatnya lupa Bu Gladys. Ya, salam luar biasa untuk mitra Tri-Eye, leader dimanapun kita berada hari ini. Luar biasa kita bisa bertemu walaupun secara virtual hari ini, ya. Luar biasa dan terima kasih banyak atas dukungan semua staf dan para direksi yang tidak ada hentinya untuk kita semua tentunya, ya. Dari awal saya kenal Pak Suhendri, Pak Freddy, Pak Tony khususnya, Dok Sri, dan semua karyawan di CR sejak tahun 2014, mereka tidak pernah bosan mendukung konsep bisnis Tri-Eye kita. Sebagai bentuk dan bukti kepedulian, mereka hadir di tengah-tengah kita saat ini, Bapak Ibu semua. 1 bulan yang lalu, di tengah-tengah pandemi, direksi bahkan melakukan meeting untuk membranding nama Tri-Eye Network agar supaya lebih baik di masa yang akan datang. Direksi terus mengupayakan agar Tri-Eye tetap maju ke depan supaya bisa menghadapi persaingan. Perusahaan betul-betul sangat siap untuk mendukung kita semua, para leader semua. Hanya tergantung leader kita semua siap atau tidak hari ini. Saya paham dan mengerti kesulitan keadaan kita saat ini. Mungkin banyak orang mengalami hal yang sama. Inilah saatnya untuk kita membuktikan leadership kita sesungguhnya. Mungkin kita sering mendengar hidup adalah pilihan. Dan di saat situasi seperti inilah, pilihan hidup harus ditentukan. Mau pilih optimis atau pesimis. Hari ini bukan bicara kerja keras lagi, tapi kita butuhkan mental yang kuat dan strategi yang hebat. Yang seperti saya sudah sampaikan, salah satu adalah strategi 3-on-1. Kita berpikir pesimis wajar hari ini, tetapi ingat, hanya dengan berpikir optimis, masalah bisa kita selesaikan. Mungkin Anda bertanya, caranya optimis bagaimana Pak? Ya, caranya optimis, ya tidak lain kita harus bertindak. Keadaan sesulit apapun, kita action terus. Tentu action hari ini dengan menggunakan protokol kesehatan. Kita action terus. Saat Anda action, Anda mungkin ditolak. Action lagi, mungkin Anda ditolak. Action lagi, mungkin Anda ditolak. Kesekian kalinya Anda diterima. Saat itulah rasa optimis akan timbul kembali pada saat Anda dan kita diterima, Bapak Ibu semua. Sebaliknya, bayangkan Anda hari ini kita tidak action. Kita di rumah saja, tapi tidak action apapun.
mikir keadaan terus kapan COVID berakhir. Tidak ada, sejujurnya tidak ada orang yang tahu di dunia ini hari ini kapan COVID berakhir. Tapi yang jelas pasti berakhir Bapak Ibu semua. Mungkin ada juga leader yang hari ini mungkin pemikirannya pesimis, berpikir posisi bisa turun terus keadaan seperti ini. Itu wajar saja. Tetapi yakinlah, leader yang optimis, yang action terus, akhirnya bisa naik posisi. Contoh nyata hari ini Bapak Ibu semua, Bapak Nurman Endruru dari NIAS, dari posisi silver naik menjadi posisi gold agensi periode Juni kemarin. Ibu Indah Kusuma Dewi, istri Pak Arya, ya, istri Pak Arya Setiaki, dari platinum menjadi titanium agensi di bulan Juni kemarin. Sudah dipastikan bisa naik posisi karena mereka action terus. Bagi yang pesimis hari ini pasti akan tersisih. Saya rasa akan tersingkir Bapak Ibu semua. Tidak ada pilihan, harus maju terus, action terus. Kita pernah mendengar cerita Panglima Perang Napoleon Bonaparte, pahlawan Perancis yang sangat terkenal, hampir tidak pernah mengalami kekalahan. Ya, strategi dan kemenangannya sederhana sekali, yaitu sampai di medan pertempuran, kapal dibakar, hanya tinggal dua pilihan, mati atau menang. Maksudnya saya hari ini kita harus berpikir kapal kita sudah kita bakar. Ya, pilihannya kita harus maju, action terus, jangan pernah menyerah. Jangan berpikir mudah mencari atau beralih ke bisnis yang lain. Semua keadaan sama sulitnya. Banyak orang di PHK hari ini. Toko dan restoran berhenti, bahkan tutup dan bangkrut. Maka kita harus maju terus. Tadi Pak Tony sudah jelaskan panjang lebar, keadaan begitu sulitnya. Maka kita harus maju terus, action terus. Tentunya dengan bisnis 3i. Gunakan kekuatan dan strategi kita yang sudah kita miliki semaksimal mungkin. Percayalah, banyak bisnis di luar sana jauh lebih sulit, parah dibanding 3i Network. Mungkin agen konvensional pun jauh lebih sulit dibanding kita. Akhir kata sekali lagi, mari kuatkan mental, satukan hati kita, melangkah bersama 3i Network. Go Crown. Kembali lagi kepada Bu Gladys, salam buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wancan. Waduh, jadi tambah berapi-api ya, walaupun lagi pandemi, tapi kita jangan mau kalah. Aku mau bacain ya, Gladys bacain beberapa yang sudah chat yang ada ya, meresponi dari semangat yang sudah Bapak tularkan ya kepada kita ya. Ini ada dari Pak Raymond nih. 9E, action. Sampai 9 kali nih. Kemudian ada dari Miss Pala ya, dari Miss Pala, Agus Setiawan, semangat tetap optimis, action we will win ya. Dari Lilit Zikra, sering ditolak tetap optimis dan semangat ya. Mudah-mudahan ya kita tidak pesimis, malah semangat ini semakin ada ya di antara kita semua ya untuk tetap menang melawan keadaan saat ini tentunya ya. Dan mungkin dari tim ada yang mau di-play ya untuk lebih membakar lagi, sudah siap?
Aduh, tadi sudah diputar ya video-video ya. Tentunya untuk menyemangati Bapak Ibu sekalian ya, bahwa itu merupakan satu bentuk support dari perusahaan ya. Banyak kontes ya, mungkin tadi ada beberapa wajah-wajah Bapak Ibu yang menyaksikan yang terekam ya. Ada kontes dan juga ada Crown Academy yang sudah dibuat juga oleh perusahaan untuk dapat mendevelop Bapak Ibu sekalian ya. Dan jangan leave grup dulu karena kita akan segera ke door prize ya. Ingat tadi format namanya di rename ya, agar dapat kita identifikasi bahwa nanti di pojok kanan itu ada titik 3, nanti bisa di change rename namanya ya di situ, nama jelas dan juga ID member ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di door prize. Tepuk tangan dulu. Ya, karena kami sudah menyediakan 31 voucher belanja senilai Rp200.000 untuk 31 orang yang beruntung. Dan bukan hanya itu, kami juga akan membagikan merchandise eksklusif yang tentunya sangat menarik sekali untuk Bapak Ibu pakai selagi prospek berkegiatan ataupun mau foto-foto OOTD juga boleh tuh ya. Mungkin kita akan ke voucher dulu ya. Di sini akan mengundingnya. Saya akan mengundang untuk para direksi. Yang pertama untuk voucher belanja dulu ya. Jadi untuk voucher belanja dari Pak Freddy, Pak Tony, dan Bu Dr. Si kayaknya dapat berkenan untuk ikut ya. Kita untuk random ya. Jadi yang pertama adalah 31 voucher belanja senilai Rp200.000 untuk 31 orang yang beruntung. Yang pertama saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Freddy Tamrin. Jadi Pak Freddy mana tuh? Kepada Pak Freddy akan komando ya, start atau mulai, maka ini akan random. Mulai maka nomornya akan dirandom dan ketika Pak Freddy bilang stop maka akan stop. Ya silakan Pak. Start. Stop. Ya. Baik, dan inilah selamat kepada ID yang sudah beruntung, ada 11. Jadi untuk pengundian pertama dari Pak Freddy sudah memunculkan 11 orang yang beruntung memenangkan 11 voucher ya, karena ini 11 orang berarti 11 voucher voucher belanja senilai Rp200.000. Jangan leave grup dulu karena nanti nama-nama yang beruntung mohon dapat tinggal dalam room karena akan kami identifikasi dulu ya, akan kami cek dulu. Jadi selamat untuk 11 nama ya, ada ID dan namanya, juga hadiah senilai voucher Rp200.000. Terima kasih Pak Freddy. Kita beralih ke Pak Tony. Silakan Pak untuk 10 orang. Ya, ladies. Ya aku tinggal ngomong stop gitu ya? Iya, betul Pak. Tunggu. Ya, stop. Baik, dan inilah tambahannya ya, dari 11 bertambah 10 orang yang beruntung ya, yang memenangkan voucher senilai Rp200.000 ya. Jadi untuk voucher masih ada sisa 10 lagi karena untuk pengundian ini kita akan mengambil 31 orang yang beruntung. Jadi masih sisa 10. Terima kasih Pak Tony. Kita beralih lagi kepada Dr. Sri. Bu Dr. Sri mohon dapat dikomando, Bu. Saya stop aja kali ya, siap Pak Tony. Stop. Oke,
terima kasih Bu Dr. Sri, dan selamat, ini dia 31 orang pemenang ya, yang tentunya memenangkan voucher belanja senilai Rp200.000. Ya, tepuk tangan, boleh di screenshot, dan jangan lupa untuk stay di room. Ya, jangan lupa untuk dapat stay karena nanti akan kita konfirmasi. Jangan leave grup dulu, sayang banget kalau yang udah leave grup ya. Oke. Terima kasih Pak Tony, Pak Freddy, Pak Tony, dan juga Bu Dr. Sri. Dan sekarang tentunya aku mau promosi dulu nih Bapak Ibu. Baik, tolong di spotlight dulu karena saat ini Gladys sudah memegang hadiah berikutnya yang akan diundi untuk 31 orang yang beruntung. Seperti kata Pak Suhendri, kalau menang 31 orang ini, yang pertama ya, yang memakai sling bag nih. Waduh, keren banget nih kayaknya dipakai ke prospek ya. Di siapapun nih kayaknya muat nih, ya kan? Nih ada emboss 3i Networks-nya nih Bapak Ibu. Wede, kece badai nih. Mantap. Ada lagunya nih. How you like that? Makanya kita akan lihat nih Bapak Ibu ya. Siapa aja 31 orang yang beruntung? Saya persilakan yang pertama kepada Bapak Suhendri. Silakan Pak. Oh. Kalau saya yang ngundi karena 3i ya 31 menit, tunggu dulu 31 menit. Boleh nggak? Ya, namanya juga 3i kan? Yang penting tadi Gladys sudah sampaikan bahwa bagi teman-teman yang menang door prize, mohon tidak leave dari room. Ya, karena kalau leave dari room ya otomatis hadiahnya jadi buat saya. Gitu loh. Jadi saya rasa stop Gladys. Oke, ini dia. Terima kasih. Ya, Pak Suhadi tadi tepat ngomongnya Bapak 31 detik sih, Pak. Nggak sampai 31. Iya. Ini sudah bertambah ya untuk 11 orang yang memenangkan merchandise eksklusif ya. Ini nih tasnya ya. Terima kasih Pak Suhendri. Kita akan lanjut kepada Pak Kuku. Pak Kuku, Chief Actuary kita, saya minta bantuannya Pak, kesediaannya untuk dapat melakukan random pick nih Pak. Oke. Cukup komando mulai Pak. Mulai dan stop Pak. Langsung stop aja kali ya? Stop aja, iya. 1, 2, 3, stop! Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, sudah bertambah lagi ya 10 orang pemenang. Ya, terima kasih Pak Kuku. Di sini sudah jadi ada 52 ya total dari tadi yang voucher dan juga yang mendapatkan merchandise eksklusif ya. Sling bag dari 3i Networks. Dan by the way masih ada sisa 10 orang lagi. Bagi Bapak Ibu yang mungkin aduh belum dapat nih hoki nggak nih ya. Tunggu dulu ya. Dan ingat Mbak, untuk Bapak Ibu 52 orang ini yang sudah ID-nya ada di layar monitor, di layar handphone, tolong dapat berada di room dulu, jangan leave ya. Oke. Selanjutnya saya mau minta kesediaan Pak Kwanchen. Pak Kwanchen, oke, cukup bilang stop nih. Ya. Pak, cukup bilang, masih belum ya, masih belum. Stop. Oke. Terima kasih Pak Kwanchen ya. Sudah total di sini 62 orang pemenang, 31 orang yang memenangkan voucher belanja senilai Rp200.000, lumayan ya kan? Lumayan untuk belanja-belanja ya kan? Dan kemudian yang beruntung 31 orang lainnya mendapatkan merchandise ya. Sling bag ya, 31 orang pertama yang akan memakai sling bag 3i Networks ini. Oke?
Baik, dan tentunya selamat untuk para pemenang. Ingat untuk dapat stay di room dulu, jangan leave ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di akhir acara. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu jajaran direksi yang sudah berpartisipasi, untuk Bapak Ibu Crown yang sudah hadir, dan juga terima kasih untuk tim yang sudah menyiapkan acara ini. Terima kasih banyak. Dan tentunya juga terima kasih untuk seluruh agensi 3i Networks yang hadir. Ya, saya Gladys undur diri, sampai jumpa dan sukses untuk kita semua. Salam Go Crown!